Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi kita bicara tentang kemarin itu kan ya, filsafat itu apa sebenarnya gitu ya, untuk membuka dari cakrawala berpikir kita. Ya, ini kemarin kita sudah bahas pengertiannya, ya, dia jadi kata-kata apa, philos yang artinya cinta atau suka, sementara sophia itu adalah pengetahuan atau kebenaran. Ya, jadi filosofi itu artinya adalah cinta pada pengetahuan, kebijakan, dan kebenaran. Sementara kebijaksanaan sendiri itu adalah keputusan dan sikap yang dipertimbangkan berdasarkan rasionalitas yang sehat dan normal. Ya, sehingga filsafat itu bisa dipahami sebagai suatu cara berpikir yang radikal. Radikal ini maksudnya mendasar ya, bukan radikal yang ekstrim, bukan ya. Jadi suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, jadi mendasar dan komprehensif, cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya tanpa dibatasi oleh panca indera. Ya, jadi istilah lainnya juga filsafat itu adalah pengetahuan yang mencari akar kebenaran sesuatu hal atau pengetahuan rasional reflektif ya atau refleksif merefleksikan, kemudian radikal tadi mendasar dan juga integral artinya menyeluruh tentang sesuatu hal. Jadi melihat sesuatu itu bukan hanya yang terlihat, bukan hanya yang tersirat dan tersurat gitu ya, tapi melihat dari berbagai segi dan yang paling dasar ini apa nih sebenarnya ya. Oke, nah ini beberapa pengertian dari materi kita. Tadi sudah dibahas ya, ada beberapa tokohnya. Kalau Plato itu mengatakan bahwasanya filsafat itu adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli. Jadi ya ilmu yang ingin mencari kebenaran yang sebenar-benarnya gitu ya. Sementara kalau Aristoteles mengatakan filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung di dalamnya metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Sama ya, mencari kebenaran. Al-Farabi juga sama menyebutnya dengan pengetahuan tentang alam wujud. Alam wujud maksudnya ya, bagaimana hakikatnya dan yang sebenarnya. Jadi yang ada, yang wujud ontologinya itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, misalnya di sini ada bunga, ya, di sini ada kertas, ada hitung-hitungan, di sini ada manusia, di sini ada lautan. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, sementara tadi yang Pitagoras yang hampir sama juga, the love for wisdom, ya. Jadi cinta kepada kebijaksanaan. Manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pencinta pencinta kebijakan. Ya, wise atau wisdom adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Ia membagi kualitas manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu lovers of wisdom, ya, orang-orang mencintai kebijaksanaan, kemudian lover of success, ya, kemudian juga ya, dan juga lovers of pleasure. Jadi yang cinta kebijaksanaan, cinta kepada kesuksesan, dan cinta kepada kenyamanan. Ini Pitagoras ya membaginya itu. Oke, kemudian yang berikutnya, ketika bicara tentang pengertian juga, ini yang lebih modern, intinya ini ya, dari Immanuel Kant ini, pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya ini ada empat nih. Jadi apa yang dapat diketahui, yang diketahui itu apa? Metafisika, ya. Apa yang seharusnya diketahui itu adalah etika, sampai di mana harapan kita itu adalah agama, dan apa itu manusia? Jawabannya antropologi. Ini science, berarti ilmu manusia itu apa ya? Hayawanun natikun biasanya itu katanya itu ya. Jadi hewan yang berbicara katanya gitu ya. Sementara Bertrand Russell menyebutnya sebagai the attempt to answer ultimate question critically. Ya, jadi satu ilmu untuk mencari sebuah jawaban puncak dari sebuah pertanyaan kritis. Ya, Murder sendiri menyebutnya dengan teoritis tentang susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Jadi sebuah fenomena, sebuah kenyataan, ya, sebagai satu keseluruhan secara integral, secara
kesinambungan ya. Sementara William James menyebutnya dengan kumpulan pertanyaan yang belum pernah terjawab secara memuaskan. Jadi karena orang itu tadi keraguan-raguan gitu ya. Nah, kemudian ya dia sebagai pengetahuan dia kan punya karakter. Yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah refleksif tadi itu ya. Rasional itu ya proses berpikir rasional atau proses rasionalisasi sesuatu objek yang dipikirkan masuk akal lah sifatnya, simpelnya gitu ya. Sementara refleksif itu adalah proses berpikir kritis untuk menguji kebenaran dengan cara melakukan refleksi, re-questioning, ya mempertanyakan kembali, ya kenapa itu terjadi, misalnya nih, ya misalnya ketika kita suatu saat melihat menyaksikan sebuah peristiwa kemacetan, maka refleksi dengan mengajukan pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi, ya. Ya, jadi jalan macet. Kenapa gitu ya? Nah, mungkin bisa jadi karena jumlah mobil terlalu banyak. Tadi pengendara tidak taat aturan, petugas kurang laksanakan tugas, atau jalan dipenuhi pedagang kaki lima. Itu kan banyak sebabnya. Jadi kita melihatnya jangan hanya satu. Oh ini gara-gara banyak mobil nih. Oh gara-gara banyak motor nih. Oh banyak pedagang nggak bisa saat. Jadi kalau filsafat pun dia nggak bisa hanya satu itu saja. Banyak hal lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian istilah ini juga objeknya sebenarnya macam-macam ya dari kata ini ya. Misalnya eh, bidang pengetahuan yang ingin mengetahui segala sesuatu secara mendalam ini menambahkan hasil karya ya, hasil karya nih. Kemudian juga nama dari suatu keyakinan atau juga nama dari suatu usaha ya, atau tadi yang umum yang digunakan tadilah ya, orang yang cinta pada kebijakan ya, ada kebijakan, kebijaksanaannya benar adalah wisdom ya, kebijaksanaan, dan berusaha untuk mencapainya. Jadi kalau kita itu ingin mencari sebuah kebenaran ya, berusaha menuju jalan kebenaran itu dan berusaha untuk mendekati jalan kebenaran dan orang-orang yang berada di jalan kebenaran itu. Tapi the big question, standar kebenaran itu apa gitu ya. Jadi yang diukurnya itu apa gitu kan ya. Nah, kemudian ini nanti ada bukunya ya, Muhammad Hatta ya, dalam Alam Pikir Yunani itu sebenarnya pikiran tentang kenapa sih pemikiran rasional itu muncul ya, karena terlalu banyak dongeng dan tahayul gitu ya. Kalau hari ini kita masih dikoki dengan misalnya, oh Tangkuban Perahu itu karena Sangkuri yang marah gitu ya, perahunya itu ditendang kemudian jadi Tangkuban Parahu, gitu ya. Bener nggak kayak gitu, gitu ya. Kemudian keindahan alam besar menimbulkan keinginan mengetahui rahasia alam. Ini ada Gunung Salak, ada Gunung Pangrango, ada gunung ini ke lautan sana, kita ke Eropa, ke Australia, ke New Zealand, itu luar biasa sekali. Ini sebenarnya ada apa di balik rahasia alam ini, gitu ya. Nah, sementara Berling ya menyebutnya dengan munculnya ilmu ini itu sebenarnya karena ketakjuban menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta yang menimbulkan keinginan untuk mengetahuinya ya. Kalau zaman dulu ada flora dan fauna, kalau sekarang di Animal Planet gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana tumbuhan, hewan gitu ya. Termasuk juga sebenarnya manusia ya. Manusia itu ya makhluk yang sangat unik sekali gitu ya. Kita juga terus mikir kenapa manusia bisa begini gitu ya. Nah, sementara tadi Plato itu sendiri melihat dari filsafat ini muncul dari apa? Ketakjuban, sikap heran, kemudian bertanya, nanti ada jawaban, jawabannya itu tidak memuaskan atau sanksi, bertanya lagi, gitu. Jadi memang nyari ini yang benar kayak gimana nih sebenarnya gitu ya. Ya, inilah yang kemudian kadang agak sedikit bertentangan gitu ya dengan dengan agama gitu. Ketika agama ya sudah kun fayakun gitu ya. Walaupun ada fa-nya di situ, kun fayakun gitu ya. Tidak langsung tiba-tiba ada gitu ya. Oke, kemudian tadi yang mendorong adanya ilmu ini ya karena tadi memang perkembangan dari pengetahuan manusia gitu ya. Ini kan awalnya itu kan sangat apa ya, mistik gitu ya. Kemudian ke filsafat, kemudian ke sains gitu ya. Dan nanti ada apa tuh rasa pada ini mistik ini bukan hanya sesuatu yang ini, tapi di sini sebenarnya termasuk tadi agama ya. Agama itu mistik dalam artian itu ya sumbernya, cara memperolehnya itu melalui wahyu
gitu ya. Nah, ini perbedaan kita kan bahasanya sebagai pengetahuan secara sains, secara filsafat, secara mistik gitu ya. Kenapa sih apa namanya Indonesia ini bukan Indonesia ya, hampir semua negara itu percaya banget dengan misalnya naga gitu ya, ada gambar naga, kemudian ada maung gitu, macan gitu ya. Kenapa simbol itu harus macan gitu, harimau gitu ya, di mana-mana itu ya. Di mana-mana tuh macan, harimau, singa, kita punya Garuda gitu ya. Kenapa seperti itu? Itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya itu. Dan nanti kita akan bahas secara detail hal ini ya, sistematikanya, cara berpikirnya. Ini kan kita bicara tentang ontologinya, kemudian epistemologinya, aksiologinya, metodologinya, sampai kepada aliran pemikiran di zaman sekarang ini ya. Mungkin yang suka dengan bukan siapa yang Rocky Gerung gitu ya, kita lihat akarnya nih dari mana sebenarnya nih, akar dari pemikirannya.